Halo teman-teman, sebelumnya kalian udah pernah dengar istilah deforestasi belum? Mungkin sebagian dari kita beranggapan kalau deforestasi itu hanya sekedar penebangan hutan saja, melainkan lebih jauh dari itu. Sebelum lebih jauh kita bicara tentang apa itu deforestasi dan seluk-beluknya, alangkah baiknya kita kulik lebih lanjut apa itu pengertiannya. Deforestasi adalah penebangan hutan serta pengalih fungsian lahan hutan menjadi non-hutan, antara lain infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Pendapat lain menurut FWI 2020, deforestasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kehilangan hutan dan menjadi sangat penting untuk mendudukan kembali definisi hutan sebagai dasar dalam memahami deforestasi. Lebih jauh, luas hutan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun. Laju deforestasi menjadi sebuah permasalahan bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global di dunia. Namun, pemerintah terus melakukan upaya guna menurunkan laju deforestasi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia telah menurunkan laju deforestasi pada periode 2018 sampai 2019 sebesar 75,03% dari sebesar 462,46 ribu hektar menjadi 115.460 hektar pada periode 2019-2020. Banyak alasan dibalik maraknya deforestasi. Dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa disebabkan oleh konversi hutan untuk pembangunan sektor non-kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan, maupun kegiatan rehabilitasi hutan. Disebutkan juga bahwa selama 10 tahun terakhir luas kehilangan hutan telah mencapai 12,5 juta hektar. Dari yang sudah disebutkan tadi bisa disimpulkan bahwa secara sederhana arti deforestasi itu ialah penggundulan hutan atau pengalihan fungsi hutan. Selain sebagai penyedia oksigen, hutan berperan sebagai penyimpan cadangan air serta sebagai pengatur perubahan iklim di belahan dunia. Menurut data dari Food and Agriculture Organization, total luas hutan di bumi ini seluas 4,6 miliar hektar. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2019, luas lahan berhutan seluas 94,1 juta hektar. Dengan menduduki posisi ke-8 hutan terluas di dunia dan posisi ketiga hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Indonesia memiliki keragaman hayati berupa 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, dan 25% spesies ikan. Lebih lanjut, sebagaimana diketahui dari laman KLHK, punya definisi yang banyak terkait dengan deforestasi. Yang pertama ada deforestasi terencana atau planned deforestation. Yang kedua ada deforestasi tidak terencana atau unplanned deforestation. Yang ketiga ada deforestasi brutal atau gross deforestation. Dan yang keempat ada deforestasi neto atau netto deforestation. Deforestasi terencana adalah pembabatan hutan melalui izin konsesi hutan alam, hutan tanaman industri, atau konversi hutan untuk tujuan lain seperti perkebunan, pertambangan, infrastruktur, lumbung pangan. Sementara deforestasi tak terencana berasal dari penggundulan hutan seperti pembalakan liar atau kebakaran hutan dan lahan. Setelah kita berbicara dari seluk-beluk deforestasi, selanjutnya yaitu ada upaya pengurangan deforestasi. Pemerintah Indonesia telah memahami bahwa deforestasi mempunyai dampak negatif baik terhadap sumber daya hutan dan juga kehidupan manusia.
Beberapa upaya yang dilakukan guna mengurangi tingkat deforestasi yang pertama ialah dengan melakukan sistem tebang pilih, dan yang kedua yaitu upaya reboisasi atau penghijauan. Sistem tebang pilih ini akan mampu menjaga dalam keberlangsungan ekosistem hutan dan berfungsi dalam penyangga kehidupan. Pada sistem tebang pilih juga melakukan penanaman kembali agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerugian. Berdasarkan beberapa faktor mengenai permasalahan pengelolaan hutan seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka perlunya upaya dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Kelestarian hutan harus dijaga agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu antara lain, yang pertama ada memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan peran masyarakat langsung sampai meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. Dan yang kedua ada meningkatkan kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan. Yang ketiga ada mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. Dengan maraknya deforestasi tentu akan menyebabkan efek negatif nantinya. Ancaman punahnya beberapa spesies flora dan fauna, pemanasan global, dan efek gas rumah kaca adalah beberapa contoh nyata dari deforestasi. Jika berbicara lebih jauh, industri perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu alasan. Diperkirakan bahwa 57% deforestasi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, dan 20% lainnya bersumber dari pulp dan kertas. Dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan suhu yang semakin panas atau meningkat sehingga dapat memicu dampak buruk terhadap makhluk hidup. Melihat tingginya angka deforestasi di Indonesia, sudah seharusnya kita semua menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberadaan hutan dan ekosistem di dalamnya. Kehadiran pemerintah serta kesadaran dari masyarakat tentu sangatlah penting. Keberpihakan serta komitmen pemerintah untuk selalu menjaga dan melindungi keutuhan hutan menjadi satu tanggung jawab penuh yang tidak bisa ditawar, serta tugas masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan aturan yang dilakukan pemerintah tentu tidak kalah pentingnya, dan juga edukasi terhadap masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan hutan guna kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.